airnya keluar. Meskipun tidak bertemu. tapi kalau keluar. Tetap harus mandi wajib. Mandi besar. Tapi kalau misalkan nggak ketemu. Mana si Aa? Ini. Oh sini. Jadi gimana? Jadi gini kan Cika kan baru dapat arisan bulanan biasa. Maksudnya? Apa hubungannya sama mandi? Ih, dia kagak tahu deh. Soalnya kagak pernah ngalamin ya kan? Kan yang ngalamin kita, iya kan? Arisan apaan sih? Arisan bulanan tuh maksudnya kalau kita dapat bulanan tiap bulan gitu loh. Oh, itu. Datang bulan. Iya, itu arisan bulanan emang kan. itu harus mandi juga? Lah harus, jadi kan mau puasa ya kita harus mensucikan diri dari atas sampai bawah. Ya kan? Kirain mandi itu wajibnya kalau buat Ya enggak. Dia mah begitu sih Aa. Oh jadi kalau perempuan tuh ada mandi wajibnya kalau pas habis datang bulan juga? Ada wajib, ada juga. Nih. Iya Kak Irfan. Masya Allah. Ada Ning Umi Laila. Iya Kak Irfan. Hei, nih, sini nih. Emang aku sekecil itu ya kelihatan ya? Iya. Tadi Cika juga nyari. Aduh ya ampun. Mi, ini kita lagi ngomongin tentang mandi. Oh. Mandi wajib. Ternyata perempuan itu ada mandi wajib setiap bulannya. Tapi kalau laki-laki mah Nah, nih. Iya, ya kan kalau misalkan kita habis beres arisan bulanan gitu kan kita harus mandi wajib kan ya? Ya kan Ning? Oh iya. Iya. Juga harus mandi wajib. Bener kan? Mandi juga sama. Iya, Iya, tapi bener, kan mandi. karena nggak ada pasangan jadi mah nggak ada. Bagaimana? Jadi kan bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farhat makan nanas. Yang semangat tak doakan hutangnya lunas. Amin. Lulus sekolah jadi alumni. Cakep. Banyak hutang nih. Ketahuan ya banyak. Ketahuan. Bunga-bunga hati. Lihat dulu. Kasih mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian. Sekarang pembahasan kita adalah tentang bersuci. Cara gampangnya, bersuci itu ada beberapa macam caranya. Bersuci itu disebabkan karena dua hal. Ada yang namanya hadas besar, ada yang namanya hadas kecil. Kita mulai dari yang kecil dulu. Hadas kecil itu apa? Pipis. Dan cara menyucikannya itu mudah saja, tinggal berwudu. Berwudu saja, gampang. Kalau yang hadas besar, ini apa saja? Haid, nifas, terus hohohihe. Jadi hadas besar ini itu disebabkan tiga itu. Nah, yang sedang kita bicarakan adalah tentang mandi besar, mandi junub. Nah, mandi junub ini dilakukan ketika kita melakukan dua hal saja. Saya bikin gampang saja ya Bu. Yang pertama, kenapa seseorang harus melakukan mandi junub? Yang pertama, karena bertemunya dua khitan. Iltiqaul khitanaini. Pokoknya ketemu. Nah, kuncinya di situ. Apa? Pokoknya ketemu. Mau nggak ngapa-ngapain dong, Neng. Kan saya nggak ngapa-ngapain, Neng. Kan cuman ketemu aja, tetap wajib mandi besar. Meskipun nggak ngapa-ngapain, tetap wajib mandi besar. Itu yang pertama, pokoknya ketemu. Ketemu doang tuh. Iya. Ketemu doang. Iya. Ini berarti kalau ketemu Irfan juga harus mandi nih begini. Bukan gitu. Lu kagak ngerti. Yang di hitan aku, hitan kamu.
Iya. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Maaf. Jadi kuncinya satu, intinya pokoknya ketemu. Pokoknya ketemu. Ketika bertemunya dua khitan, kita diwajibkan mandi junub. Yang kedua, pokoknya keluar. Ning. Gimana? Masa baru ketemu terus keluar? Iya. Gimana sih? Jadi gini. Baru. Iya. Jadi begini Irfan, itu memang saya bikin kuncinya seperti itu biar ibu-ibu cepat ingat. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu harus senang terlebih dahulu. Iya benar. Harus bahagia terlebih dahulu. Geli banget Bu. Ketika terjadi dua peristiwa ini, yang pertama pokoknya Ketemu. yang kedua pokoknya keluarnya sesuatu dari kemaluan, maka itu wajib mandi. Ning, maaf nanya ya. Iya. Kalau ketemu doang tanpa keluar tetap wajib. Tetap wajib mandi, kan pokoknya ketemu. Kalau keluar tanpa ketemu, Keluar. Tetap, nah. Kan tadi cluenya pokoknya ketemu, pokoknya keluar. Meskipun tidak bertemu. tapi kalau keluar. Tetap harus mandi, wajib. Mandi besar. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, nggak keluar, tapi mikirnya kemana-mana gitu. Karena mikirnya kemana-mana yang akhirnya mengakibatkan keluar. oh jadi itunya. Pokoknya ketemu, pokoknya keluar. Ketemu tanpa keluar, keluar tanpa ketemu harus. Tetap mandi Iya. wajib. Balik lagi. Balik yuk. Lanjut nih. Jadi kesini cuman mau protes pokoknya ketemu, pokoknya keluar. Iya. Jadi yang bisa mengakibatkan seseorang harus mandi wajib, mandi besar. Yang pertama pokoknya ketemu, yang kedua pokoknya keluar. Lalu bagaimana caranya mandi besar? Nah, kadang-kadang kita bingung. Padahal kadang seseorang itu mempersulit, mandi besar itu sulit, makanya suka males. Banyak orang yang suka males. Padahal mandi besar itu caranya gampang. Apa? Cuma dua, sama duanya. Tapi kalau tadi pokoknya, yang ini, yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua membasahi seluruh tubuh. Membasahi seluruh tubuh itu gimana? Jadi begini Bu, misal nih, ibu habis hohehe. Habis apa nih? Terus mau mandi, males. Mau mandinya males. Itu ada sungai, ada kolam. Ya Allah, saya niat mandi besar, cemplung. Itu tetap sah. Karena apa? Cuman dua syarat sahnya mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh, menyucikan. Do you understand? Ning kalau airnya mati bagaimana nih? Nah, nih. Kalau nih ya. Kalau nih ya. misal wudhu, gak ada air. Ada air. Kan tayamum pakai debu. Kalau itu guling-guling di tanah. Tuh gimana? Karena kan dari atas sampai bawah tuh, ya kan? Kita nggak tahu nih, siapa tahu nih rumahnya Irfan nih. Atau nanti nggak ada. aja takutnya mau nanya hal yang sama entar. Oh iya bener ya. Oh iya bener. Oke. Ini juga cara-cara detailnya entar aja kan. Oke. Gimana kalau kita kasih kesempatan ibu-ibu buat nanya? Nah, dari pertanyaan biasa lebih dalam lagi ya. Oke. Coba Ibu. Siapa yang mau nanya ya? Oh di sebelah sana. Ini silakan. Silakan Ibu. Wih, bawa mikrofon sendiri dari rumah. Iya. Silakan. Siap ibunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Majelis Az-Zahra, Mancak, Serang, Banten. Oh dari Banten. Atau terak di kadeknya. Ya. Ya ngomong apa iku? Oh iya. Jadi kalau orang Banten tuh katanya banyak yang jagoan, walaupun di kadek itu enggak. Di kadek deh ini apa sih? Di begitu. Sama mandi bacok gitu. Ngawapan katanya. Silakan. Ya. Siapa namanya tadi? Novi. Ya. Ning Umi, saya mau bertanya, apa hukumnya ketika tidak menyegerakan setelah melakukan hubungan suami istri? Oh, iya. Karena kecapean gitu kan. Capek.
Karena kemalaman. Nah itu gimana gitu ya? Apakah harus segera atau gimana Ning? Ini langsung dijawab aja ya. Iya. Maaf ya Bu, saya ini efek ketemu dua orang. Jadi ibu-ibu kalau setelah berhubungan lalu tidak menyegerakan, misal dengan alasan apapun, misal kedinginan, capek atau mau ngantuk, sudah capek pengen males-malesan dulu. Misal habis berhubungan setelah itu pengen masak dulu. Terus habis itu siap-siap, itu ternyata boleh dan sah-sah saja. Tapi Tapinya apa Ning? tapi tetap ada syaratnya. Syaratnya apa? Dan ini ada dalilnya. Kalau masalah dalil kita buka kitab dulu aja. Oke. Coba. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan annal janaba lahu ta'khiru waslil jinabati malam yadik alaihi waktu sholah. Ayo Irfan dijelaskan. Ya begitu. Gak bisa nih. Jadi orang yang junub itu boleh mengakhirkan mandi junubnya. Selama tidak mepet waktu sholat. Jadi waktu sholat tidak hampir habis itu tidak apa-apa. Tapi kalau mepet harus segera. Harus segera, harus cepet-cepet. Misal udah mau manjing subuh, misal ibunya hohihe jam sebelum jam subuh. 4. Jam 4 hohihe. Nah, itu kan sebentar lagi subuh tuh. Lah, ternyata ibu nggak sholat subuh malah hohihe lagi. Nah, berarti itu tidak boleh. Mau nanya kok tadi contohnya abis itu masak itu lagi urus anak itu. Nah mandi wajib tuh apakah boleh 3 kali mandi wajib sekali atau setiap sekali mandi lagi? Cuman perlu sekali aja, tapi dianjurkan ketika kita mau melakukan aktivitas berwudu dulu ya Bu ya. Gitu ya Bu. Nah, ngerti. Si Ibu gelisah. Siapa lagi yang mau nanya ayo? Siapa lagi mau nanya? Oh, Ibu Silakan, silakan, coba. Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni dari Majelis Talim Bani Thohir, Kecamatan Ciwandan, Kota Administratif Cilegon, Banten. Oh, Banten. Umi Ning. Ning Umi. Kembali Ibu. Umi Ning. Ning Umi. Enggak, Ya. Ning Umi Iya. Ibu. Ibu pasti kepikiran yang tadi ya Bu ya. Ya. Ibu maaf Bu, silakan Bu. Ning Umi, bolehkah kita mandi junub tidak menggunakan sampo atau sabun? Oh cuma basah doang. Basah doang, Boleh kayak nggak tadi nyebur gitu. Kan tanpa sabun, tanpa sampo. Boleh nggak? Bolehkah kita mandi tidak menggunakan shampoo atau sabun? Justru kalau pakai sampo dan pakai sabun itu justru tidak boleh di awal. Jadi sebelum kita pakai sampo dan sabun harus bersuci dulu. Karena statusnya sampo dan sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Iya, dan mahal. Sama mulu. Orang yang beliin juga gue sendiri. Oh iya, maaf. Jadi gimana? Jadi yang benar, yang seharusnya dilakukan nih, ketika mandi itu kita guyur air dulu. Nah, pastikan semuanya udah kena ya, semua dari rambut-rambut, sela-sela rambut udah kena. Setelah itu baru pakai sampo atau sabun. Jangan melakukan yang sebaliknya. Oke ya. Ih, Makasih seru ya, Ibu, banget. ya. Ada lagi yang mau nanya nggak? Silakan. Ada, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mah vokalis kosidah nih. Perkenalkan, nama saya Mamah Anggun dari Majelis Bani Thohir Cilegon, Ciwandan, Banten. Mama Anggun mengaku. Iya, baru mau nyanyi. Jangan. Kenapa Mama Anggun? Saya mau tanya Ning Umi, bagaimana urutan mandi yang baik? Mohon penjelasan. Tar dulu, ya. mau mandi Bagaimana urutan mandi jenabah yang baik? Sebentar Bu, mau mandi atau mau diurut?
Kenapa mandi terus diurut gitu gimana sih? Urutan mandi, beres mandi wajib gitu ya Bu ya. Yaudah, ini harus langsung dilakukan ya. Akan ada praktek mandi junub sebentar lagi. Tetap di sini ya, di Bunga Melati. Lihat dulu.